Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini marilah kita melanjutkan pembahasan tentang manhaj salafus saleh, yaitu kitab Idahul Mahajjah fi bayan sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaih, yaitu tentang penjelasan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum di dalam memahami atau mengambil agama Allah, memahaminya, menerapkannya dan berdakwah menyeru manusia kepadanya. Pembahasan kita sampai pada bab tentang tahdzir min nasbi ashkhas yuwala wa yu'ada alaihim wa yud'a ila tariqatihim dunan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang peringatan para salafus saleh dari menjadikan atau mengangkat orang-orang tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang itu dijadikan sebagai ukuran untuk berwala, loyalitas pada orang itu. Kalau ada orang loyal padanya, maka orang itu dihormati. Kalau ada orang yang tidak loyal pada orang itu, maka orang itu dimusuhi. Ini hal yang dilarang. Atau mengambil seseorang, menjadikan orang itu mengikuti caranya orang tersebut, jalannya orang tersebut selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya manhaj salaf itu, tokoh mereka yang pertama dan utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya boleh ditaati, boleh tidak. Tergantung dari ketaatan orang itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan kita telah bahas tentang ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau tidak. Ya. Dan ini kita telah bahas. Perkataan-perkataan para ulama sudah kita bahas. Di antara adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man nassaba shakhsan kainan man kana fawala wa ada ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li fahuwa minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an." Kata beliau rahimahullah pada halaman 94, "Wa man nassaba syakhsan," dan mana siapa yang dia mengangkat seseorang, menobatkan, nassaba artinya menobatkan, nassaba yunassibu, tansib. Barang siapa menobatkan seorang, kainan man kana, siapapun orang itu, ya, selain Rasulullah sallallahu, fawala wa ada ala muwafaqatihi, kemudian dia jadikan orang itu sebagai tokoh
ada orang berwala pada orang ini, dia ikut wala pada orang itu. Kalau orang memusuhi orang ini, dia memusuhi orang itu, ya. Ini berarti, ya, ketika dia mengikuti orang itu dalam semua perkataannya, perbuatannya, ini berarti dia termasuk yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 159, minal ladzina farraqu dinahum, termasuk orang yang dia telah mencerai-beraikan, memecah belahkan agamanya, agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Makanya tidak boleh demikian, ya, kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang mungkin berbuat kesalahan, mungkin berbuat yang benar, mungkin berbuat salah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Beliau ada an-nabiyul ma'sum, nabi yang terpelihara. Ya, maka selain beliau tidak boleh kita perlakukan seperti memperlakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam pembahasan ini fihi masail, ada poin-poin penting yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama, anna ta'ata al-mutlaqata wal ittiba'at tama laisa li ahadin siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketaatan yang mutlak secara menyeluruh dan mengikuti yang sempurna tidak boleh dilakukan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat dalam Al-Qur'anul Karim ayat ke-59 dari surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan orang-orang yang mengurusi urusan-urusan kalian. Nah, perintah untuk taat di sini, kalimat ati'u hanya ada dua kata, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ketika kepada ulil amri, Allah mengatakan wa ulil amri. Allah tidak menyebutkan wa ati'u ulil amri. Karena taat kepada ulil amri itu muqayyad, terikat. Kalau ulil amri ini taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka ditaati. Tetapi kalau ulil amri ini mereka memerintahkan kepada maksiat, kepada perbuatan dosa, kepada kedurhakaan, maka tidak boleh ditaati. Meskipun juga tidak boleh berontak kepada mereka. Mereka dinasihati, ya, mereka didakwai dengan cara yang baik. Ya, jadi perintah taat pada ayat ini, ya, pengulangan kata ati'u hanya dua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Sedangkan ulil amri tidak ada ati'u ulil amri. Karena ketaatan pada ulil amri tergantung ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Tergantung pada ketaatannya pada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka taat pada Allah dan Rasulnya, kita taati. Tapi kalau mereka memerintahkan pada maksiat, kepada kesyirikan atau yang lainnya, maka tidak boleh ditaati. Ya, meskipun sebagaimana saya katakan tadi, ya juga khuruj pada mereka tetap tidak dibenarkan. Tapi mereka diluruskan, mereka dinasihati, mereka diingatkan. Ya, nah, ini tentang ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, poin yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, ittiba'u ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitsu yakunu al-halalu ma ahallahu wal haramu ma harramahu. Bahwa mengikuti kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai pada derajat menghalalkan apa yang dihalalkan oleh selain Nabi dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh selain Nabi, ini adalah perbuatan yang mungkar. Ya. Wal mubtadi'u man badda'ahu. Dan orang yang menyimpang dari sunnah adalah orang yang dibid'ahkan oleh Nabi SAW. Wal kafir man kaffarahu.
Orang yang kafir itu yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza min wal mubtadi'u man badda'ahu. Kemudian menjadikan orang yang disebut dengan ahlul bidah, yaitu orang yang dibid'ahkan oleh selain Nabi tadi, atau yang dikafirkan adalah orang yang kafir, adalah yang dikafirkan oleh orang itu selain Nabi SAW. Fa inna hadza min ittikhadil awliya'i wal arbab min dunillah. Ini termasuk mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Ya, maka ketaatan pada selain Rasulullah SAW itu harus ada kaitannya dengan apakah dia taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak. Jadi kita tidak boleh mengangkat seorang secara mutlak, kita taati orang ini, dia halalkan kita halalkan, dia haramkan kita haramkan. Dia mengatakan fulan mubtadi kita ikut, dia mengatakan fulan kafir kita mengikut fulan kafir. Ya, selain daripada Rasulullah SAW, maka ini hal yang tidak dibenarkan. Ini sama dengan mengangkat ada Tuhan yang baru, ya, ada ilah, sembahan yang baru selain Allah. Ya. Jadi ini hal yang tidak dibolehkan, karena semua harus kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan. Kita harus ada di belakangnya Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha innallaha samiun alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini di antara dalil dari poin yang kedua, surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Kemudian al-thalith, satu poin ketiga, at-tahdhiru min nasbi ashkhasin ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqdil wala'i wal bara'i ala aqwalihim wa af'alihim wa da'wa ila tariqatihim. Poin ketiga adalah larangan, peringatan dari mengangkat orang-orang tertentu selain Rasulullah SAW, ya, kemudian menjadikan wala pada orang ini, loyalitas pada orang tersebut, atau berlepas diri karena orang berlepas diri darinya, kita berlepas diri dari orang itu, ya, atau kita wala dan barok pada perkataan mereka, perkataan orang ini dan perbuatannya, atau menyeru kepada caranya orang tersebut selain Nabi Sallam. Ini termasuk perbuatan yang dilarang, ya. At-tahdhir, diingatkan supaya kita ini waspada dari menjadikan seorang selain Rasulullah SAW sebagai panutan melebihi Rasulullah SAW atau menyamai Rasulullah SAW. Wala dan bara tergantung dari bagaimana sikap orang kepada orang ini. Kalau orang lain wala padanya, kita wala pada orang itu, kita loyal pada orang itu. Kalau orang musuh orang ini, kita musuhi orang ini, karena dia memusuhi orang yang kita angkat tadi itu, ya. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan. Atau memanggil, menyeru manusia untuk mengikuti caranya orang ini, tarekatnya, caranya, ya, bagaimana dia beragama, kita ikuti orang ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang tidak dibolehkan. Hati-hati. Poin yang keempat, ar-rabi'atu, la yuttaba'u ahadun minal ulama'i wa ghairihim illa fima wafaqa fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dilarang, kita tidak boleh mengikuti siapapun, baik itu ulama atau yang selain mereka, kecuali kalau mereka melakukan apa yang sesuai dengan dilakukan atau diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau ulama kita memerintahkan untuk menyimpang dari jalan Nabi SAW, tidak boleh diikuti ulamanya. Ulamanya tidak boleh diikuti. Karena kita wajib taat pada Rasulullah SAW. Kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. La yuttaba ahadun minal ulama wa ghairihim illa fima wafaqa fihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengikuti siapapun, baik itu ulama atau bukan ulama, kecuali kalau dia melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisatu, poin kelima, min usul ahli sunnati
alla yuqaddama qawlu ahadin wala fi'luhu wala tariqatuhu wala hukmuhu ala qawli wa fi'li wa tariqati wa hukmin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Poin kelima, termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. La yuqaddamu qawlu ahadin. Tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun atau perbuatan siapapun atau cara siapapun atau hukum siapapun, tidak boleh didahulukan ala qauli, atas perkataan Nabi SAW, perbuatan beliau, cara beliau, dan hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalilnya adalah ayat yang saya bacakan tadi, Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu aw la taqaddamu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, wattaqullah innallaha samiun alim, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Poin ke-6, sadisa, min alamati alil bid'ah tansibu ashkhasin ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda-tanda orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ya, termasuk orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Termasuk alul bidah adalah tansib ashkhasin ghairin Nabi SAW. Mengangkat person-person tertentu selain Nabi SAW. Sawa'un kanu minal ulama aw ghairihim. Sama saja apakah mereka yang diangkat itu ulama atau bukan ulama. Wa aqdul wala'i wal bara' ala mutabatihim. Kemudian menjadikan wala dan bara', loyalitas dan berlepas diri dari mengikuti mereka. Ya, kalau mengikuti mereka wala, kalau menyimpang dari orang-orang yang diangkat tadi itu berarti tidak wala pada orang itu. Ini hal yang dilarang. Au ad-da'wa ila tariqatihim, atau menyeru manusia kepada cara-cara mereka. Jadi termasuk tanda-tanda penyimpangan dari sunnah Nabi SAW adalah mengangkat person-person tertentu, orang-orang tertentu selain Nabi SAW, ya, baik itu ulama atau bukan ulama, kemudian menjadikan al-wala wal bara' pada orang ini, ya, pada orang tersebut, atau berdakwah menyeru manusia kepada orang tersebut. Ini hal yang dilarang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian babu wujubi tarki ra'yi li sunnati. Kemudian pembahasan berikutnya, bab tentang kewajiban meninggalkan pendapat kalau ada hadisnya. Jadi pendapat akal murni, ya, atau qiyas. Selama ada hadis, ada ayatnya, ada hadisnya, maka kita cukup dengan ayat dan hadis. Tidak usah dibenturkan dengan akal, pendapat, kemudian mengambil pendapat. Karena kita wajib taat kepada nas-nas Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang dibawakan adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil massi min alahu." Seandainya agama ini dengan pendapat, dengan kias dan akal, ya, murni tanpa dalil, maka lakana asfalul khuffi aula bil massi min alahu. Niscaya mengusap di bawah khuf, di bawah sepatu ketika berwudu, itu lebih utama daripada di atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, dan aku telah melihat, menyaksikan dengan mata kepalaku, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW itu ketika mengusap sepatunya di atas sepatunya. Jadi ini salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Ketika kita berwudu, ya, kita pakai dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, kemudian kita pakai sepatu atau kaos kaki. Nah, ketika berwudu akan datang waktu berikutnya, kita dibolehkan untuk tidak membuka kaos kaki itu ketika berwudu. Cukup berwudu bagian atas semua,
ketika akan giliran membasuh kaki, cukup dan mengusap, ambil air ya, kemudian diusap di atas telapak kaki ini, di bagian punggung telapak, di punggungnya, bukan di bawahnya, di punggung telapak kaki yang ada kaos kakinya. Ya, tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri kaki kiri. Ini namanya al-mashu al-khuffain, mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Dan di negeri Arab ada nama khuf. Khuf itu semacam kaos kaki, tapi terbuat dari kulit tipis. Dia bukan sepatu, dia juga bukan kaos kaki, tapi terbuat semacam kaos kaki, terbuat dari kulit. Biasanya dipakai ketika musim dingin, karena dingin di sana tidak seperti dingin di tempat lain. Dinginnya sangat. Nah, Nabi SAW itu memberi keringanan. Kalau seorang pakai khuf itu, dia boleh ketika berwudu, dia mengusap di atas khuf tadi itu atau kaos kaki. Ada syaratnya, ada aturannya. Kalau orang mukim, waktunya 24 jam, 1 hari 1 malam. Tapi kalau untuk musafir yang pakai khuf itu 3 hari 3 malam. Ya, jadi Anda misalnya pergi umroh pakai kaos kaki, wudu dari rumah atau dari airport ketika akan naik pesawat. Nah, nanti ketika sholat duhur misalnya di atas pesawat, itu tidak usah pakai kaos kaki, buka kaos kaki, tinggal berwudu. Kalau memang ada tempat berwudu. Ya, ketika akan mengusap kaki, cukup mencuci kaki, cukup dan mengusap di atas kaos kaki. Ini bagian dari keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, ya, untuk tidak memayahkan mereka. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama ini pakai pendapat, maka kata beliau, mengusap di bawah kaos kaki itu, di bawah telapak kaki ini lebih utama daripada di atas. Karena ketika berjalan yang kena itu di kaos kaki yang kena lantai itu, bukan di atasnya. Tapi karena agama ini mengikuti, ya, bukan pendapat kepala, ya, ra'yun, maka kita harus mengikuti. Itu mengusap sebagaimana Nabi SAW mengusap. Beliau tidak mengusap di bawah telapak kakinya ketika pakai khuf, pakai kaos kaki. Beliau mengusap di atas kakinya. Di atas telapak kaki, di punggung telapak kaki, itu yang diusap. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini pakai pendapat, maka tentu kalau cocok-cocokan, ya lebih pantas di bawah yang diusap, bukan di atas. Tapi berhubung agama ini mengikuti Nabi SAW, maka kita ikuti. Sama dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mencium Hajar Aswad, sesungguhnya aku ini mengetahui, inilah a'lamu annaka hajar. Sungguhnya aku ini mengetahui bahwa kau ini batu, wahai Hajar Aswad. Ya, la tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberi celaka, tidak juga bisa memberi manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Tapi karena mengikuti, ya mau tidak mau ikut. Agama ini mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallam. Kalau beliau contohkan kita ikuti. Kalau tidak usah diikuti. Tidak usah ngadakan yang hal-hal yang baru dalam agama ini. Karena agama ini mengikuti. Si agama ini mengikuti. Laula dinu bir-ra'yi, law kana dinu bir-ra'yi lakana asfalu al-khuffi aula bil masi min a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu yamsahu ala dhahiri khuffaihi, dan sungguh aku telah melihat bahwa Rasulullah sallallahu mengusap di atas, di punggung telapak kakinya. Yani ketika berwudu, ketika beliau tidak melepas khufnya, ya, itu sepatunya. Jadi sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Maka wujub tarkir ra'yi li sunnah. Ini judulnya. Wajib mengikuti sunnah dan tidak mengikuti akal ini kalau sudah ada dalilnya dari sunnah. Wa qala Abu Bakar Al-Hudhali, kata Abu Bakar Al-Hudhali, qala Sya'bi, kata Sya'bi, salah seorang ulama hadis,
Syahidtu Syuraihan. Aku melihat Al-Qadhi Syuraih. Ya, Syuraih ini seorang qadhi, dikenal qadhi dari Kufah. Ya. Beliau ini termasuk orang yang memeluk Islam di zaman Nabi SAW. Ya. Tapi beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, Syuraih Al-Qadhi dikenal dengan Syuraih Al-Qadhi. Syahidtu Syuraihan wa ja'ahu rajulun min Murad. Kata Sya'bi, aku menyaksikan Syuraih ketika itu datang seseorang. Waktu dia jadi qadhi. Datang seseorang dari tempat namanya Murad. Ini satu perkampungan di Yaman. Ya, makanya ada Al-Muradi. Al-Muradi nama tempat. Ya, wa ja'ahu rajulun min Muradin. Ada seorang datang dari kabilah atau dari tempat namanya Murad. Faqal, orang itu berkata kepada Syuraih, kepada si qadhi ini, ya Aba Umayyah, ma diyatul asabi? Wahai Abu Umayyah, apakah tebusan bagi orang yang memutuskan jari? Misal berkelahi, jadi putuskan jari. Ini ada bayarannya, jari ini. Ya. Jari ada bayarannya. Berapa ekor onta? Satu jari harus 10 ekor onta. Orang mutuskan jari orang lain, bayar. Dalam Islam ini. Ya, orang ini bertanya, ma diyatul asabi? Apa tebusan bagi orang yang memutus jari jemari ini? Qal ashrun. Kata Syuraih, satu jari ini harganya 10 ekor unta. Ya. Satu jari 10 ekor unta. Kalau 5 jari 50 ekor unta. Itu harganya jari ini. Makanya jangan digampangkan masalah manusia. Ada nilainya. Oleh itu Allah mengharamkan membunuh. Allah mengharamkan menzalimi manusia. Ada harganya. Satu mata berapa harganya? 50 ekor unta. Kalau ada orang datang tusuk mata seorang buta, dia harus membayar 150 ekor unta. Itu harganya mata. Jadi kata Al-Qadhi Syuraih, ashrun. Satu jari ini harganya 10 ekor unta. Qala subhanallah, as-sawa'un hatan. Lalu orang bertanya ini terheran-heran dia. Ya subhanallah, masa sama antara ibu jari dan jari kelingking, kata orang itu. Ya. Orang yang datang bertanya kepada Syuraih ini, qadhi ini. Ya subhanallah, as-sawa'un hatan. Apakah sama ya antara dua ini? Jama'a bainal hinsir wal ibham. Hinsir ya ini jari kelingking, ibham jari ibu jari. Masa sama antara dua ini? Kelingking dan ibu jari. Faqala Syuraih, ya subhanallah. Kata Syuraih, ya subhanallah. As-sawa'un udhunuka wa yaduka. Subhanallah. Apakah sama telingamu dengan tanganmu? Karena dalam hukum Islam, anggota badan yang memiliki dua, itu kalau dianiaya salah satunya, harganya 50 ekor unta. Contohnya tangan dua. Kalau ada orang putus tangan kita, bayar harus 50 ekor unta. Mata, sama-sama mata tadi, dua mata ini. Dirusak satu, artinya 50 ekor. Kalau dirusak dua, ya 100. Ya. Tangan juga demikian, telinga juga demikian, dua. Setiap yang dua anggotanya, kalau dirusak salah satunya, bayarannya 50 ekor unta. Maka ditanya oleh Syuraih, ya subhanallah, kepada orang bertanya ini, as-sawa'un udhunuka wa yaduka. Apakah sama telingamu dan tangan? Telinga, maksud sama telinga sama tangan. Ya. Fa inal udhuna yuwariha asy-sya'ru wal kummah. Kalau telinga rusak itu bisa ditutupi dengan apa? Asy-sya'ar, rambut panjangkan, orang tidak tahu cacat. Tertutup telinga ini kalau dipanjangkan rambutnya. Atau al-kummah, atau kerah baju, ya, atau kalau langsung atau peci bisa nutupi. Ya.
Wal imamatu fiha, juga sorban. Tapi kalau tangan nggak bisa sembunyikan. Fiha nisfud diyah. Telinga kalau dirusak bayarannya setengah diyah. 1 diyah itu berapa? 100 ekor unta. Itu harga 1 jiwa. Sedangkan seluruh anggota badan memiliki dua anggota. Kalau dirusak salah satunya, bayarannya 50 ekor. Maka ditanya kembali oleh Syuraih, sama tidak tangan sama telinga? Pada telinga pun 50 ekor kalau dirusak. Tangan juga demikian. Ya. Wa fil yadi nisfu diyah. Sedangkan tangan pun demikian. Setengah dia. Itu 50 ekor unta. Waihak. Kata Syuraih kepada orang itu, celaka kamu. Ya. Inna sunnata sabaqat qiyasakum. Sesungguhnya sunnah ini mendahului qiyas. Dalil itu mendahului qiyas. Jadi ikuti dalil yang sudah ada. Bukan dipikir-pikir otak-atik dengan otak. Ini maksud sama ini. Ini tidak pakai otak-atik itu kalau sudah ada dalilnya. Maka kata Syuraih, inna sunnata sabaqat qiyasakum. Sungguhnya sunnah itu sudah mendahului qiyas kalian. Ya. Fattabi' wa la tabtadi'. Maka ikutilah. Dan jangan kau membuat hal-hal yang baru dalam agama. Fa innaka lan tadilla ma akhadta bil athar. Karena sungguhnya kamu tidak akan tersesat kalau kamu mengambil dalil. Mengambil athar dari Nabi SAW. Dalil dari Nabi SAW. Kalau Abu Bakar, ya, kemudian Abu Bakar Al-Hudali yang menceritakan kisah ini, dia mengatakan, faqala li Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan pada aku, kata Abu Bakar Al-Hudali, ya Hudali, law anna ahnafakum qutila wa hadha as-sabiyyu fi mahdihi akana diyatuhuma sawa'an. Wahai Hudali, orang itu dengar ketika ditanya oleh Syuraih, seandainya ada orang dewasa di antara kalian, orang paling dewasa, dia dibunuh. Kemudian ada bayi kecil juga dibunuh. Diyatnya bagaimana dianya? Bayarannya, tebusannya bagaimana? Ya. Akala diyatuhuma sawa'un? Apakah dia tebusannya sama? Qultu na'am. Kata Abu Bakar Al-Hudali, ya. Qala fa'inal qiyas. Kemana kau kiaskan? Oh, satu orang dewasa, satu anak kecil, maksud disamakan. Maka dalil didahulukan. Bukan kias. Ya, secara akal iya ini anak kecil, ini orang besar. Itu tidak pakai kias itu. Kalau sudah ada dalilnya. Seorang dibunuh walaupun anak kecil, tetap bayarannya adalah 100 ekor unta. Atau orang dewasa dibunuh, bayarannya adalah 100 ekor unta. Jadi kiaskan, oh ini anak kecil sekian, orang besar sekian, tidak. Harus ikut hukum Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ar-ra'yu maksud kias ini maksud. Jadi kias-kiaskan dengan yang lain. Ikuti dalil. Ittabi' wala tabtadi'. Ikutilah dan jangan kamu mengadakan yang baru. Fihi masail. Dalam pembahasan bab ini ada poin-poin penting yang bisa diambil. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama adalah as-sunnatu mizanul ara. Sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, ini adalah timbangan, ya. Jadi tolak ukur untuk semua pendapat. Kembali kepada sunnah, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, dibuang pendapat itu, ambil sunnah. Jadi dia menjadi timbangan. Itu sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai annal ara'a tuzanu bis sunnah. Semua pendapat itu timbangannya adalah sunnah. Adalah hadis. Fa in khalafat as-sunnah ruddat wa turikat. Kalau pendapat bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW, maka pendapat itu dibuang, ditolak. Kalau sudah ada hadisnya. Ya. Ruddat. Ya. Ay annal ara'a tuzanu bis sunnati fa in khalafat as-sunnata ruddat wa turikat. Maka pendapat ditinggalkan. Kemudian poin kedua, al-mas'alah al-thaniyah, wujubu tarki ma khalafa sunnata.
kewajiban meninggalkan hal-hal yang menyelisih sunnah. Selama ada ajarannya, tuntunannya dari Nabi SAW, maka kita tinggalkan selain itu. Ambillah sunnah Nabi SAW. Tinggalkanlah yang selain atau yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-thalithatu, poin ketiga, wujub at-tahdhir min al-kutub al-mabniyah ala khilaf al-kitab wa sunnah. Kewajiban untuk mengingatkan manusia dari buku-buku, pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena kadang-kadang orang baca dia terpengaruh. Oleh karena itu harus diingatkan. Wa anna hadza min a'zamin nasiha. Dan ini termasuk nasihat yang agung, nasihat yang mulia ketika kita menasihati manusia dari memilih selain Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka tidak ada yang lebih dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab wujub ta'zim sunnati wa tawqir hadits. Bab tentang kewajiban untuk mengagungkan, memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu wa tawqir hadits, dan menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu, wa tarki ma yudhiru at-tahawun aw ta'arrud laha bi ta'wil, dan meninggalkan hal-hal yang cenderung meremehkan sunnah Nabi. Itu tinggalkan. Ikuti sunnah. Ya, ikuti sunnah. Agungkan sunnah itu. Karena Allah mengutus Nabi SAW untuk ditaati. Dan apa yang ditunjukkan oleh beliau itu yang terbaik. Apa yang ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil yang ditulis oleh al-muallif musannif tentang bab ini, kewajiban menghormati, memuliakan sunnah Nabi SAW dan hadis-hadis Nabi SAW, dan meninggalkan sikap perilaku yang cenderung meremehkan sunnah itu. Atau ada orang cenderung meremehkan sunnah, jadi tinggalkan orang itu, jangan ikuti. Ikutilah, agungkanlah, muliakanlah sunnah. Dalilnya adalah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ya. Litu'minu billah. Jadi Allah mengutus Nabi SAW itu agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tu'azziruhu, kata Imam Al-Baghawi, ay tu'inuhu wa tansuruhu. Supaya kalian menolong Nabi SAW. Ketika beliau hidup, menolong beliau. Ketika telah meninggal, menolong sunnahnya. Sunnah yang dibela, sunnah yang ditolong. Wa tansuruhu, dan agar kalian ini menolong beliau, membela beliau. Wa tansuruhu wa tuwaqqiruhu, dan juga firman Allah wa tuwaqqiru, dan agar kalian mentaukir beliau, ay tu'azzimuhu, supaya kalian mengagungkan beliau. Nabi SAW tidak sama dengan yang lain. Makanya dalam memanggil beliau pun tidak sama dengan memanggil yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tidak pernah memanggil Nabi SAW dengan ya Muhammad. Tidak ada satu ayat pun. Dalam hal panggilan, Allah menyebut nama Muhammad. Ya Muhammad tidak ada. Tapi kalau nabi-nabi lain ada. Ya Adam, ya Musa, ya Isa. Itu menyebut nama mereka. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ya, ini Allah mengajarkan kita adab. Bagaimana beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kalimat berita, ya, kalimat berita Allah memakai Muhammad. Karena ini harus diimani. Contohnya apa? Muhammadun Rasulullah. Ini kalimat berita. Ya. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Mengapa Allah menyebut Muhammad sini? Karena ini wajib diimani. Bukan panggilan. Ini kalimat informasi. Allah memakai nama beliau. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Ya.
Jadi kalau kalimat berita itu Allah menyebut nama beliau. Tapi kalau panggilan tidak. Selalu Allah memanggil dengan ya ayuhan nabi, ya atau ya ayuhar rasul. Dia menghormati, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sebagai umat menghormati beliau, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah kewajiban untuk menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tentu tidak mengkultuskan beliau. Karena beliau mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu. Itu perbedaannya. Beliau diberi wahyu. Tapi mengkultuskan tidak boleh. Jadi mengkultuskan Nabi Sallam hal yang tidak dibolehkan. Kita memuliakan beliau iya, menghormati beliau iya. Ya, tapi melebihkan dari posisinya sebagai seorang hamba Allah dan Rasulullah sallallahu ini hal yang tidak dibolehkan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian insyaallah kita lanjutkan bab ini pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.